Sampurasun para uwak sekalian, kembali dengan saya Akul. Selamat datang di film Euy. Dan kali ini kita mau rekap film Better Days tahun 2019. Video ini adalah full spoiler, kalau tidak suka silahkan skip. Tapi kalau memang mencari spoiler, langsung aja kita kemon setelah subscribe yang satu ini. Film dengan judul asli Xiao Nian Jenny ini berdasarkan kisah nyata, nyeritain dua sejoli, murid teladan dan jelema edan, diperanin sama Dong Yujo sebagai Chen Nian dan Jackson Ye sebagai Xiao Biei. Bergenre crime, drama, romantic, death metal, brutal, death porno. Bersetting di sekolahan yang 3 bulan lagi mau ebtanas, UN kalau bahasa sekarang mah. Si Chen punya target masuk 10 besar lulusan terbaik di sekolahnya biar gampang masuk universitas favorit di Beijing. Buat ngerubah hidup dia yang bermasalah ekonominya, masalah perduitan yang bikin emaknya Chen gak berani pulang ke rumah kontrakannya gara-gara banyak debt collector yang mau nagih. Emaknya Chen lebih sering di luar kota kerja sambil jualan masker. Hal lain yang disorot di film ini adalah soal kasus pembulian di sekolah. Yang jadi masalah kalau ada murid yang dibully, satu sekolahan pada gak peduli. Bahkan guru-guru juga nganggap itu cuma kenakalan remaja biasa. Dan namanya juga anak-anak gitu murid. Sampai di awal film ada satu murid yang mati bunuh diri, loncat dari gedung sekolah. Namanya Hu Xiaodie, sebut saja Hu. Waktu kejadian, semua murid keluar kelas pada nonton jasad si Hu yang nangkuban di lapangan. Segitu banyak orang, cuma si Chen Nian aja yang soleh, yang punya inisiatif buat tutupin mayat si Hu pakai jaketnya. Besoknya, sekolahan kedatangan polisi yang mau menyelidiki kasus kenapa si Hu sampai bundir di sekolahan. Yang mimpin buat nyelidikin kasus ini adalah detektif Zheng Yi. Di sana polisi merasa heran karena nggak ada satupun yang ngaku sebagai teman si Hu, termasuk Chen. Lalu detektif Zheng kasih lihat video waktu Chen nutup jenazah Hu dan berkata, "Kenapa kamu lakukan ini? Katanya kamu gak kenal dia." Tapi Chen diam aja dan bel masuk kelas berbunyi. Para guru nyuruh Chen balik ke kelas. Ingat, sebentar lagi ebtanas, gak boleh ketinggalan pelajaran. Sebelum pergi dari ruang BP, Chen berkata, "Saya pikir Hu gak mau kelihatan seperti itu." Makanya Chen nutupin jasad Hu. Sebenarnya Chen kenal sama Hu dan Hu suka curhat, tapi Chen gak berani ngapa-ngapain termasuk satu sekolahannya, cuma pada diem aja. Pas balik ke kelas, Chen ngeliat bangkunya ada semacam cairan merah. Ada yang jahil. Mungkin maksudnya kalau Chen duduk biar jadi kayak yang mens pembalutnya tembus. Chen ingat dulu si Hu juga pernah digituin. Untung aja si Chen gak kena. Besoknya di kantin sekolah pas lagi antri pais jambal, si Chen disamperin sama trio macan yang ketuanya adalah si Welai. Dua lagi sebut aja si Marni sama si Oda. Ternyata si trio macan ini yang dulu ngebully si Hu. Si Chen terus sadar kayaknya dia bakal jadi target pembulian selanjutnya. Bener aja, pas pulang sekolah, di jalan Chen ditungguin sama si trio macan. Weilai gak suka soal Chen yang ditanyai oleh polisi waktu itu. Chen dikasih peringatan supaya tutup mulut sama polisi. Sampai di rumah, emaknya Chen ternyata pulang. Banyak masker wajah di rumahnya. Stok dagangan emaknya Chen yang katanya palsu dan ilegal. Tapi emaknya Chen juga korban. Dia pas beli gak tahu itu palsu dan ilegal. Terus emaknya juga bilang kalau berharap banget sama Chen. Nyuruh Chen sabar sampai dia lulus kuliah dapat kerjaan dengan gaji gede. Emaknya bakal kerja keras sambil jualin masker buat biaya kuliahnya. Makanya Chen gak punya pilihan lain, dia kudu dapat nilai bagus demi masa depannya. Budak bager soleh ta. Abis subuh, emaknya Chen udah pergi lagi. Kemana mak? Pulang sekolah hari itu, Chen aman dari trio macan, tapi malah ketemu orang lagi digebukin sama preman di emperan. Chen yang baik hati nelpon polisi, tapi ketahuan sama si preman, jadi malah kena palak. Udah kena palak, digawean deh. Chen disuruh nyium orang yang digebukin tadi. Kalau nggak mau, orang itu digebukin lagi. Lahnya mangga weh. Yang digebukin itu namanya Xiao Bei. Kita panggil Bei daripada Xiaomi. Akhirnya Chen nyium Bei. Si Bei yang tensin diselamatin cewek terus ngamuk. Dia langsung nyerang salah satu premannya dan mereka lalu pergi bubar jalan. Besoknya Bei nungguin Chen pulang sekolah. Dia mau ganti duit yang kena palak preman kemarin, sama betulin HP Chen yang juga rusak gara-gara kejadian kemarin. Di tempat servis HP mereka ngobrol. Yang ngobrol udah wow. Chen ngerendahin Bei yang cuma anak jalanan, sedangkan dia bakal masuk universitas terkenal. Bei bilang, "Cingkong kueng." Artinya, emang kunaon. Besoknya lagi, ya filmnya emang gitu, udah besoknya lagi. Di sekolah ada broadcast WA entah dari mana yang bilang kalau emaknya Chen itu penipu dan orang jahat soal dagangan maskernya. Chen yang tahu soal broadcast itu merasa marah, kesal, dan sedih. Chen curiga ini kelakuan si Welai. Pulangnya, Chen ketemu Bei yang datang ke sekolah bawa motor, nawarin ojek ke Chen. Chen yang lagi galau gara-gara berita soal emaknya, mau ikut Bei, terserah mau kemana. Bei tahu kalau Chen lagi ada masalah dari mukanya yang jaman duduk. Bei yang cerdas langsung bawa Chen pulang ke rumahnya. Tahulah ya mereka bakal ngapain. Nyeduh Indomie.
Bei bertanya, "Kau suka padaku?" Chen menjawab, "Ngaca bos." Lalu mereka ngobrol ngalor ngidul ngetan ngulon, sampai Chen berkata, "Kau tahu sopan santun tidak?" Bei menarik ke pojokan lalu menjawab, "Aku hanya berandal. Buat apa belajar sopan santun?" "Siap bos, jago." Chen yang takut langsung pergi dari situ. Besoknya lagi Chen kembali dibully sekolah. Besoknya dibully lagi. Tidak hari tanpa dibully. Sampai dia didorong dan gugulutukan di tangga. Chen udah nggak tahan lagi. Teman Chen bilang harus kuat. Tinggal sebulanan lagi mereka lulus dan pergi dari sekolah terkutuk itu. Tapi Chen udah muak. Dia laporin ke polisi kalau si Trio Macan adalah tukang bully yang bikin si Hu sampai bunuh diri. Penyelidikan dibuka lagi dengan detektif Zeng dan si Trio Macan diinterogasi. Tetapi polisi nggak punya cukup bukti kuat ngehukum si Trio Macan. Tapi seenggaknya di sekolah Chen jadi aman karena si Trio Macan dapat hukuman skorsing sampai waktunya Eptanas. Beberapa hari kemudian Chen ketemu si Trio Macan lagi nunggu di gang rumah Chen. Udah niat mau nyiksa si Chen gara-gara dia lapor polisi. Chen berhasil kabur dengan jurus 1000 kaki bayangan. Naon anjing. Chen berhasil kabur dengan jurus 1000 kaki bayangan terus ngumpet di tempat sampah. Tapi dia ngerasa kalau pulang gak bakal aman. Jadi dia mutusin buat pulang ke rumah si Bei. Chen minta bantuan sama Bei buat ngelindunginya. Sampai Chen lulus sekolah, Chen janji bakal bayar dia nanti kalau udah sukses. Lanjutlah bos. Bei yang bager dan soleh setuju mau ngelindungi Chen. Dan Chen juga tinggal di rumah Bei sampai lulus sekolah terus pindah ke Beijing. Sekalian ngerepotkan kayak gitulah. Besoknya selama beberapa hari ke depan, Chen aman karena ada pengawalan dari Bei pas pergi dan pulang sekolah. Si Wei Lai juga dapat peringatan dari Bei. Jangan ganggu Chen lagi. Karena bete, Trio Macan ganti target bulinya. Sebut saja si Lilis. Bedegong emang si Wei Lai. Si Lilis minta tolong ke Chen. Chen ngajak pulang bareng dan situasi aman terkendali. Bei juga suka ngajak Chen jalan-jalan pakai motor malam mingguan, main ke sana ke sini. Bei dan Chen mulai saling suka karena udah terbiasa bersama. Sampai satu hari Bei kena masalah. Dia ditangkap sama teman-temannya, dicurigai sebagai pelaku pemerkosaan dan ditahan di Polsek Cikidang. Chen jadi nggak ada pengawalan. Si Trio Macan yang udah kangen lama banget ke ngebully Chen langsung ambil kesempatan. Trio Macan dan kawan-kawan nyegat Chen dan Lilis di jalan. Cucuk emang si Wei Lai itu goblok. Chen dibully habis-habisan. Bajunya disobek, rambutnya digunting, benjut, ongkoh. Untung ada warga yang teriak dan bilang bakal lapor ke polisi. Akhirnya Chen bisa pulang sambil menangis. Laguku menangis. Sepulangnya Bei dari polsek, Bei kaget Chen udah acak adut di rumahnya. Bei langsung emosi ngambil bedog buat balas dendam ke si Wei Lai, tapi dicegah oleh Chen. Chen meluk Bei sambil nangis dan Bei juga ternyata bisa nangis. Bei ngobatin luka Chen, juga nyukur rambut Chen. Dipotong pelontos sekalian karena rambutnya udah ramijut gak karuan. Bei juga ikutan potong pelontos rambutnya biar kompak dan mereka jadi dua botak. Akhirnya Cai ngajak Chen jalan-jalan buat ngehiburnya. Singkat cerita, tiba di hari Eptanas pertama. Hujan deras menyerami dunia. Saat itu juga ditemukan mayat dari longsoran tanah yang ternyata mayatnya si Wilai. Lebok sia. Polisi melakukan penyelidikan, dimulai dengan menangkap temannya Bei, sebut saja si Junet. Junet ditangkap karena mobil taksi punya dia dicurigai, tapi Junet bilang kalau mobil taksi itu dicuri, yang aslinya dipinjam sama Bei. Lalu Lilis juga ikut diinterogasi, dia juga dicurigai. Sampai detektif Zeng lihat video pembulian Chen yang terakhir. Lalu detektif Zeng datang ke rumah Chen. Chen dijemput dan diinterogasi. Di kantor polisi Chen menjawab semua pertanyaan, tapi belum ada yang memberatkannya. Chen juga minta cepat pulang karena besok masih Eptanas hari kedua. Gak kudu ngapalkeun atuh bos. Polisi ngizinin Chen pulang, tapi Chen dalam pengawasan. Dalam perjalanan pulang, Chen ada yang menculik. Ternyata adalah si Bei. Polisi yang emang ngikutin si Chen segera mengejar Bei dan Chen. Bei berpura-pura mau perkosa Chen. Chen disuruh pura-pura jadi korban supaya Bei ditangkap sama polisi. Bei mau bikin skenario soal kematian Wei Lai. Bei pura-pura niatnya mau memperkosa Wei Lai tapi nggak sengaja membunuh Wei Lai. Chen nggak mau Bei ditangkap, tapi Bei bilang udah telat, sekarang udah nggak ada jalan lagi. Polisi udah harapan banget itu. Bei ngaku kalau dia masih di bawah umur, nggak bakal lama hukumannya, agar Chen tidak terlalu cemas. Dengan terpaksa, Chen mengikuti skenario Bei. Akhirnya Bei ditangkap sebagai pelaku pemerkosaan dan Chen sebagai korbannya. Flashback kejadian sebenarnya. Wei Lai dilaporkan ke polisi sama warga yang melihat pembulian terakhir itu. Itulah kenapa polisi punya video Wei Lai waktu ngebully Chen. Tapi Wei Lai udah damai sama warga pelapor itu. Lalu Wei Lai menemui Chen buat minta maaf dan supaya jangan lapor polisi. Wei Lai nawarin uang damai ke Chen, tapi Chen gak mau. Chen bilang, "Kau pergi saja, jangan sampai aku melihatmu." Wei Lai menjawab, "Oke lah kalau begitu. Makasih Chen, mulai sekarang kita temenan ya."
Banget sia. Chen lalu pergi ngaleos dan Weilai ngejar dia sambil ngecaprak. Weilai bilang kalau Chen mau menerima uang darinya. Weilai ngerasa lebih tenang. Uang itu juga bisa ngebantu keuangan keluarga Chen. Chen yang tersinggung menyuruh Weilai pergi dan mendorongnya. Tapi ternyata Weilai jatuh dan ngegulutuk di tangga dan meninggal dunia. Bei dengan sigap membantu Chen. Dia pinjam taksi si Junet, ngebawa mayat Weilai buat dikubur. Sialnya malam hari itu hujan deras, tanah jadi longsor dan mayat Weilai ketemu. Detektif Zeng dapat info dari CCTV kalau Bei dulu sering ngebuntutin Chen. Sebenarnya itu waktu Bei ngawal Chen. Detektif Zeng curiga Bei dan Chen ada hubungan dan mereka merencanakan sesuatu. Mereka berdua diinterogasi di ruangan berbeda. Tapi semua pertanyaan jebakan polisi dijawab dengan kompak, sekompak botaknya. Polisi gak bisa ngebuktiin kalau Chen dan Bei saling kenal. Akhirnya, Chen bisa menyelesaikan Eptanas dengan baik dan dapat nem gede. Emaknya Chen sangat senang dapat kabar kalau nilai anaknya gede-gede. Asup ke Unpad malah. Sampai satu hari, detektif Zeng datang ke rumah Chen. Lalu bilang kalau pelaku pemerkosa dia, yaitu Bei, dapat hukuman mati karena dia banyak catatan kriminal lainnya sebelumnya. Chen shock, kaget, dan refleks bertanya pada Zeng, Bei kan di bawah umur, kenapa bisa dihukum mati? Zeng bilang kalau Bei bohong pada Chen, Bei tidak di bawah umur. Chen pun nangis tanpa suara saking sedihnya. Zeng lalu minta maaf pada Chen kalau dia bohong. Bei sebenarnya tidak dihukum mati, bahkan dia belum disidang. Jadi semua itu adalah jebakan Zeng buat ngebuktiin kalau Chen dan Bei saling kenal. Dan ternyata berhasil. Koplok sih detektif kata Zeng. Akhirnya Chen dan Bei pakai rompi oranye dan masuk ke penjara. Tamat. Gimana para Wa? Sekali lagi film ini kan berdasarkan kisah nyata ya. Chen Yan akhirnya dapat hukuman 4 tahun penjara karena pembunuhan tanpa rencana. Setelah bebas, si Chen jadi guru bahasa Inggris di sekolah katanya. Nah, informasinya setelah kasus Chen Yan, pemerintah Cina mulai serius menanggulangi soal pembulian di sekolah. Mulai dari pencegahan dan hukuman yang jelas soal pembulian itu. Terima kasih sudah menonton. Like artinya suka, dislike artinya nggak suka, subscribe artinya kita akan bahagia. Dan sampai jumpa. Saya Akul.